Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma'musila. Selanjutnya yang kita akan bahas adalah tentang tariqah. Tariqah ada syariat, ada tariqah, ada syariat, ada hakikat. Ada tiga unsur rangkaian. Inna tariqah, sesungguhnya tarik atau jalan allati yang tuwasalu menyampaikan ilallah kepada Allah, jalan yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala ala salasati aksamin, itu ada tiga macam. Jadi jalan jalan yang menghantarkan kita untuk sampai kepada Allah itu ada tiga macam. Syariatun, yang pertama adalah syariat, dan adanya syariat adalah suatu yang asal, awal gitu. Muradun nasi ila talabi syar'i, adanya ketika seorang menjalankan syariat ini saja, menjalankan syariat menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi, yang diperintahkan oleh Nabi dalam bentuk syariat, maka seorang tersebut juga akan sampai terhadap Allah. Wa fi isilahil kaum fi'mul ma'urat wa tarkul manhiyat. Jadi syariat ini juga hampir sama seperti halnya seorang yang bertakwa, yaitu mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah tapi terkhusus dalam syariatnya. Watarakul manhiyat, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hal yang bisa diperintahkan oleh Allah kan ada sholat, puasa, zakat, haji, ya itu rukun Islam, itu juga, dan kebalikannya yang merupakan larangan-larangannya Allah. Terus ini ada sebuah wahugiyah, dan dikisahkan anna rajulan, ada seorang laki-laki min Bani Israel, dari Bani Israel. Bani Israel berarti Nabi Abdullah. Ibadah, seorang laki-laki ini beribadah kepada Allah sab'ina sanah, selama 70 tahun. Ada seorang yang beribadah kepada Allah selama 70 tahun, orang pernah absen. Ya, kita sing selama tahun kan ya wis totolannya kan akeh kan. Tapi kalau seorang yang dikisahkan di sini itu 70 tahun ibadah terus, luar biasa. Fasa'ala, kemudian seorang tersebut itu meminta Allah kepada Allah ayaja'alahu, agar Allah menjadikannya ma'al malaikati, bersama dengan golongannya malaikat-malaikat. Jadi motivasinya dia itu beribadah agar dia itu bisa menjadi seperti malaikat. Fa'arsalallahu, kemudian Allah mengutus ilaihi, kepada orang tersebut, laki-laki tersebut, malakan, seorang malaikat, yang kemudian malaikat tersebut memberikan sebuah kabar kepada laki-laki tersebut, annahu, bahwasanya laki-laki yang tadi minta agar dia itu termasuk golongannya malaikat itu, sama Allah dikatakan tilkal ibadah, annahu ma'a tilkal ibadah, dia itu tidak bisa tergolong sebagai golongannya malaikat, melainkan masuknya tergolong pada orang-orang ibadah, ahli ibadah. La taliku bihi al jannah, annahu ma'atilikal ibadati la taliku bihi ala jannah. Falamma balahu qala al-abid, kemudian si abid itu berkata, nahnu, kita, khuliqna, kita diciptakan, li ibadati, untuk mengerjakan ibadah kepada Allah. Fayambahi, maka seharusnya, lana anna abudahu, kami ini memang mengerjakan ibadah tersebut. Falamma roja'a, maka kembalilah seorang malaikat tersebut. Falamma roja'a, maka ketika kembali al-malaku, satu malaikat tersebut, qala, maka malaikat tersebut berkata kepada Allah, anta a'lamu bima qol, hambamu yang tadi tak ceritakan seperti itu wahai Allah. Dia itu berkata, aku ini diciptakan memang untuk ibadah, maka keibadah tersebut adalah merupakan sebuah kewajiban yang harus saya lakukan. Jadi dia itu tidak ingin ditempatkan sebagai seorang yang dalam bahasanya orang ahli ibadah, melainkan bahasanya mereka para malaikat. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza huwa lam ya'rid an ibadatina fanahnu ma'al kirami wal ihsan asyhadu ya malaikati inni qad ghafartu lahu. Idza huwa, apabila dia melakukan sebuah amal, lam ya'rid, dan tidak pernah mengu atau tidak pernah berpaling, ngan ibadatina, daripada melakukan ibadah kepada kita, fanahnu, maka tak mangal kirami, bersama dengan kemuliaan, wal ihsan, dan ihsan, lana hari itu tidak akan pernah kami berpaling anhu daripadanya.
Jadi ketika seorang hamba itu memang benar-benar mengerjakan amal ibadah itu karena Allah, maka Allah tidak akan pernah berpaling memalingkan dirinya kepada hamba tersebut. Kemudian Allah menambahkan asyhadu, maka saksikanlah wahai malaikat-malaikat ya malaikati, wahai malaikat-malaikat itu saksikanlah anni bahwa sesungguhnya aku qad ghafartu, aku telah betul-betul memberikan ampunan lahu kepadanya. Nah, ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan dalam bentuk ibadah itu merupakan sebuah amaliyah yang kita harusnya memang niat khusus karena Allah, ya tidak karena sesuatu hal yang lain. Adapun keadaan sekarang itu memang keadaan sekarang memang tidak mudah untuk menjalankan hal seperti ini, tapi yakinlah akan kebenarannya Allah ketika mereka betul-betul dengan ikhlas melakukan sebuah ibadah karena Allah dan tidak karena sebuah alasan tertentu, apalagi karena alasan manusia. Sesama manusia ingin dipuji, ingin dikatakan baik, ingin dikatakan yang lain di hadapan manusia, maka orang tersebut akan benar-benar mendapatkan kemuliaan yang sangat besar dan sangat agung di sisinya Allah. Syariatun kasyafinatin wa tariqatun kal bahri summa haqiqatun durrun hula. Wahya tatabi af'ali nabi wal amalu biha wa hawatun wa yasabratu tariqah. Ini adalah sebuah kisahnya, sebuah cerita. Fasma'laha ma masalan. Jadi seorang ketika ingin meraih menuju kepada Allah, sampai kepada Allah, maka 3 jalan, yaitu adalah syariat, tariqah dan hakikat. Fasyariatun ai syariat misalus safinah. Syariat itu diperumpakan seperti halnya perahu. Fi annaha, karena di dalam safina tersebut sababun menjadi sebuah sebab liwusuli ila maksudi, atau ila maksudi. Karena dengan seorang naik perahu itu kan dia itu bisa sampai kepada tujuannya. Begitu juga dengan seorang menjalankan syariat, tujuannya kepada Allah. Ketika seorang menjalankan syariat, maka dia itu syariat ini akan menghantarkan dirinya untuk sampai kepada Allah. Walin najati minal halaki, dan juga karena ketika seorang mungkin bisa seorang itu sampai kepada ujung daripada lautan, sampai kepada tengah lautan atau ujung kepada lautan tanpa menggunakan itu, tetapi bahaya kan selalu mengiringi karena yang namanya ombak dan sebagainya kan di tengah lautan. Begitu juga ketika seorang menggunakan syariat ini, mengamalkan syariat yang ini, mengamalkan syariat yang diajarkan oleh Nabi, maka dia itu akan sampai akan menghantarkan dengan syariat tersebut, akan menghantarkan dirinya kepada Allah dan akan memberikan keselamatan dari segala keburukan-keburukan yang mungkin akan terjadi. Karena dengan syariat kan menjadi benteng. Kita tahu bagaimana cara menjalankan ibadah yang benar, bagaimana cara menjalankan sholat yang benar, bagaimana menjalankan puasa yang baik dan benar yang diterima oleh Allah, gitu. Wa tariqatu mislul bakhri. Tariqah itu diperumpamakan seperti halnya lautan. Alladzi yang fihi, di dalam lautan tersebut, fi annaha mahalul maksud. Jadi lautan adalah sebuah jalan yang digunakan perahu untuk berlayar. Nah, sedangkan tariqah adalah sebuah cara yang digunakan seorang yang membawa syariat untuk sampai kepada Allah. Jadi jalannya itu namanya tariqah. Ya, tariq itu secara bahasa kan maknanya adalah jalan. Tariqah ini jalan. Nah, tariq namanya jalan, tapi tariqah itu biasanya diberi arti untuk jalan yang tujuannya adalah untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal haqiqatu, dan ada sebuah hakikat mislul lu'lu'i, merupakan sebuah perumpamaan daripada lu'lu' atau permata yang agung, ya. Nah, permata ini adalah hal yang dituju. Fil isri fala yujadu al-lu'lu'a, maka sebuah permata tersebut tidak akan pernah ditemukan illa fil bahri, kecuali di dalam lautan. Wala yusallu, dan tidak akan seorang itu sampai ila dzalikal bahri, kepada lautan tersebut, illa bisafinati, kecuali dengan perantara perahu itu tadi. Jadi ada perahu, terus ada lautan, terus ada permata yang ada di dalamnya. Dan ini adalah sebuah perumpamaan agar kita lebih mudah untuk memahami antara tentang syariat, tariqah dan hakikat. Jadi tidak bisa seorang itu langsung sholat maring hakikat, mereka ada step by step, illa bi'idznillah, kecuali mereka yang diberikan izin khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat media yang berbahagia,
Demikian itu yang dinamakan dengan syariat ya, syariat, thariqah, dan hakikat. Jadi ketiga hal unsur ini adalah unsur yang penting. Kita semua tidak akan pernah mendapatkan apa yang ada di dalam lautan, yaitu sebuah lu'lu' atau permata tersebut yang tersimpan di dalam lautan, tengah-tengah lautan, tanpa ada perantara sebuah perahu atau kendaraan berupa syariatnya. Syariat juga tidak akan pernah berjalan, atau perahu tersebut tidak akan pernah berjalan tanpa adanya lautan. Artinya syariat ini tidak akan pernah bisa menghantarkan kita kepada Allah jika tidak dimasukkan kepada thariqah. Jadi harus dijalankan. Artinya syariat-syariat yang sudah kita ketahui, yang sudah kita pahami, maka laksanakanlah syariat tersebut. Sudah masuk dalam thariqah. Kita dengan menjalankan syariat itu sudah termasuk thariqah, maksudnya seperti itu ya. Walaupun ada beberapa thariqah yang harus kita berbaiat dulu ya, ada dengan mursyid, seorang mursyid, tapi dengan kita melaksanakan syariat saja yang betul benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, maka itu sudah menjadi salah satu hal yang thariqah atau jalan yang bisa menghantarkan kita untuk menggapai lu'lu' atau sampai kepada maksud hakikat itu sendiri. Nah, ketika seorang sudah masuk pada hakikat, maka dia itu akan mengetahui siapa dirinya dan harus apa dia dan bagaimana dia nanti ke depannya. Oleh karena itu, semoga sedikit yang bisa saya sampaikan ini akan ada bermanfaatnya bagi sahabat-sahabat media semuanya, dan kita terus belajar. Kita tidak ada yang paling pintar, kita tidak ada yang paling bisa. Semua berusaha untuk menjadi yang lebih baik dan yang terbaik, dan semoga ini bisa menjadikan manfaat bagi kita semuanya. Cukup sekian dari kami, akhirul qauli, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.